teman-teman, welcome back to my channel Daily Lindi China. Di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman aku dari aku pulang ke Indonesia sampai bagaimana aku bisa kembali lagi ke China, teman-teman. Di sini aku juga akan menceritakan tahap-tahap aku membuat surat single. Simak dan tonton terus video aku sampai selesai ya, teman-teman. Nah, ceritanya aku singkat aja ya supaya teman-teman gak terlalu bosan dengerinnya. Jadi pada waktu itu aku bulan 8 tanggal 8 2019 aku kenal sama suami aku. Nah, di video sebelumnya aku pernah menceritakan bagaimana aku bisa kenal sama suami aku. Untuk teman-teman yang belum menonton video aku sisipkan videonya di sini ya, teman-teman. Setelah itu bulan 10 tanggal 3 aku datang ke Guangdong ketemu sama suami aku. Nah, waktu itu kita masih perkenalan, jadi aku dibawa ketemu ke orang tuanya. Nah, setelah itu karena masa berlaku paspor sama visa aku udah mau habis, jadi aku mesti pulang ke Indonesia, teman-teman. Aku pulang ke Indonesia itu di 2020 bulan 11 tanggal 15. Pas aku sampai di Indonesia, aku langsung ngurus-ngurus paspor. Setelah itu kurang lebih 1 minggu paspor aku keluar. Nah, dari situ aku langsung cari-cari tahu gimana caranya supaya aku bisa berangkat lagi ke China. Tapi aku sangat kecewa, teman-teman, karena pada tahun 2020 itu memang bener-bener masa yang sangat sulit banget untuk aku berangkat lagi ke China gitu loh. Jadi aku sampai 1 tahun lebih itu LDR sama suamiku. Itu tuh masa-masa yang paling sulit ya buat kita. Soalnya kita juga nggak tahu pastinya aku tuh bisa balik lagi itu kapan, dan kapan China itu bisa dibuka kembali untuk umum ya. Jadi visa yang untuk kita dapetin itu visa travel, teman-teman, untuk kita menikah. Nah, nggak ada tuh visa untuk pernikahan gitu, nggak ada, karena kita kan belum menikah tapi rencananya mau menikah. Makanya yang diurus itu visa travel. Tahun 2020 semenjak pandemi sampai detik ini pun visa travel itu belum bisa dibuka. Yang bisa kita apply itu visa bisnis sama visa kerja. Dan pada tahun 2020 itu waktu aku di Indonesia bikin visa bisnis sama visa kerja itu juga harus ada surat dari pemerintahan di China yang mengundang kita untuk bisa berangkat ke China. Itu tuh susah banget didapatnya, teman-teman. Nggak semua orang itu bisa dapat undangan dari pemerintahan di China. Kecuali mungkin orang-orang penting atau orang-orang diplomat gitu ya, pasti bisa dapet. Kalau hanya orang awam seperti kita itu benar-benar susah banget. Jadi waktu itu aku sempat bingung, suami aku juga sempat gimana, terus saya mesti menunggu sampai kapan. Aku sempat tanyakan sama dia, kalau misalnya 5 tahun gimana, belum dibuka. Ya nggak tahu dia jawabnya. Terus aku juga gimana ya, takut juga kan kalau misalnya memang belum berjodoh gitu. Soalnya kan aku udah cocok sama keluarga di sini, jadi kayaknya sayang banget gitu kan kalau memang nggak berjodoh hanya karena pandemi aku nggak bisa dateng ke sini gitu. Jadi aku sempet cari-cari orang yang bisa bantu aku bikin surat atau visa kerja atau visa bisnis gitu, tapi nggak aku temuin. Padahal aku udah ngeluarin duit yang lumayan, bagi aku sih lumayan ya. Aku sempat ketemu sama orang China asli, terus dia juga terima jasa bikin visa, dan aku percaya karena aku memang benar-benar pengen berangkat ke China kan Pak. Jadi aku datang ke kantornya dan aku kasih uangnya. Tapi setelah aku tunggu kurang lebih ada hampir 1 tahun, itu tuh nggak ada kabar sama sekali. Padahal dia tuh ngomongnya udah pasti berangkat, pasti bisa, tenang aja gitu, tunggu aja. Tapi aku tuh cuma di PHP-in sama perusahaan itu, teman-teman. Setelah itu teman baik aku tuh kasih tahu kalau sekarang di Kedubes China peraturannya tuh udah dilonggarin. Dilonggarinnya seperti apa? Ya dilonggarinnya nggak perlu surat dari pemerintahan lagi. Nah, di situ tuh aku seneng banget dengan berita itu. Berarti aku ada harapan ini ya untuk berangkat ke China lagi. Tapi masih 50-50 itu harapannya, karena aku kan masih belum menginjakan kaki ke sana. Jadi ya seenggak-enggaknya masih ada setitik harapan lah ya. Jadi aku telepon ke perusahaan orang China yang PHP-in aku itu untuk minta uang aku kembali, teman-teman. Nah, setelah itu aku hubungin dia dan aku datang ke kantornya, dan beruntungnya uang aku dikembalikan semua. Setelah itu aku langsung menghubungi perusahaan yang biasanya aku ngambil barang sama dia. Karena udah langganan lama, jadi dia mau bantuin aku. Aku bilang, tolong undang aku ke China untuk ke pabrik kamu melihat-lihat gitu. Jadi undang aku dengan visa bisnis, katanya. Oh ya boleh, silakan. Nanti aku bikin invitation letternya ya. Terus langsung dibuatin sama perusahaannya, besoknya langsung dikasihin ke aku.
Setelah itu aku hubungin sama teman baik aku. Nah, nama teman baik aku itu Stephanie, teman-teman. Jadi dia kenalin ke aku orang yang biasa urus-urus surat-surat atau pembuatan visa gitu. Setelah itu aku langsung kasih berkas-berkasnya, semua aku lengkapin dan aku tinggal tunggu interview. Setelah tunggu kurang lebih 3-4 hari, aku dapet panggilan interview. Di situ aku deg-degan banget, teman-teman, karena itu penentuan banget aku bisa balik apa enggak. Nah, aku ada cerita lucu nih, teman-teman. Pada waktu aku sampai di kedubes China dan mau interview, mungkin aku terlalu tegang kali ya. Jadi orang yang bantu aku urus surat ini, dia kasih tahu aku, Mbak, nanti tunggu dulu di sini ya, tunggu di bawah. Nanti kalau aku suruh naik baru naik. Oke, aku bilang. Berkasnya udah saya kasihkan ke dalam, jadi tinggal tunggu panggilan. Aku bilang oke. Nanti Mbak naik ke lantai 8 ya, aku tunggu dulu di atas. Aku bilang iya. Nah, pas aku tunggu, aku pikir kok lama banget ya nggak dipanggil-panggil. Kan janjinya jam 10, ini udah jam 10 lewat 15, udah mau setengah 11. Terus aku telepon, Kak, ini udah boleh naik belum? Katanya, oh iya boleh, naik aja Mbak, katanya. Oh iya, nah terus karena aku saking tegang ya, jadi aku lupa lantai berapa. Di situ tuh nggak ada satpamnya yang jaga gitu, nggak ada. Aku telepon lagi, Kak, ini di lantai berapa ya? Katanya lantai 8. Oh iya, aku tuh nggak pernah pergi ke kedubes China. Karena kalau aku biasa urus visa China, aku tuh nggak pernah pergi ke kedubesnya gitu. Dan itu baru pertama kali aku pergi ke kedubes untuk urus visa. Jadi biasanya itu aku langsung kasih berkas, udah gitu aku tunggu di rumah, mereka yang urus. Terus aku menuju ke lift kan. Jadi lift yang ada di kedubes China itu kita mesti pencet dulu nomornya dari luar. Misalnya nih kita mau naik lantai 8, pencet nomor 8. Nah, aku udah pencet nomornya teman-teman, nomor 8. Terus pintunya kebuka dan aku masuk. Setelah itu sebelahnya aku ada cowok, dia juga mau naik, tapi aku nggak tahu dia naik lantai berapa. Setelah aku masuk, aku bilang, aku mau naik lantai 8 Pak, aku bilang. Terus kata dia, oh iya saya lantai 10. Terus kata bapak itu, tadi Mbak udah lihat belum lantai 8 itu hurufnya berapa? Aku bilang, aku nggak lihat. Oh harus dilihat, kalau nggak lihat berarti nanti Mbak turun aja ikut saya ya, katanya. Hah, lantai berapa? Lantai 10. Waduh, yaudah aku pikir oke deh, aku naik ke lantai 10, nggak apa-apa, nanti aku tinggal turun 2 lantai. Nah setelah itu aku ikut bapak itu turun ke lantai 10. Terus aku cari-cari tangga darurat gitu. Nah aku dapet tangga daruratnya. Terus aku masuk. Nah pas aku masuk ke tangga darurat, pintunya itu nutup seperti terkunci, krak. Terus aku sempet kaget, tapi aku langsung buru-buru turun ke lantai 8. Cuman 2 lantai, pikir aku nggak apa-apa. Setelah itu aku buka lantai 8-nya, pintunya nggak kebuka. Terus aku ketok, tapi nggak ada yang dengerin aku gitu dari luar. Nah setelah itu aku naik lagi ke atas, aku mau balik lagi kan ke lift yang tadi. Nah terus aku buka pintunya, loh kok nggak bisa kebuka ya? Dan ternyata itu terkunci teman-teman. Jadi aku tuh nge-stuck di situ di tangga darurat. Aku kebingungan, terus aku telepon si kakaknya kan. Kak tolongin aku nih, aku lagi di tangga darurat tapi aku nggak bisa keluar. Aku terjebak di sini, aku bilang. Terus kata kakaknya, emangnya Mbak di mana? Aku ini sekarang lagi ada di lantai 10 Kak. Oh iya turun 2 lantai aja katanya. Tangga daruratnya di mana? Kata dia. Aku bilang ini di sini, aku turun lagi ya ke lantai 8. Terus aku turun ke lantai 8, aku gedor-gedor, Kak ini tolong bukain pintunya. Aduh aku mau nangis loh teman-teman. Terus kakaknya bilang di mana ya, kok nggak kedengeran. Jadi aku pikir masa sih nggak kedengeran, masa iya aku lagi di dunia lain gitu kan. Jadi kebanyakan nonton film setan gitu ya, film horor. Tapi emang agak serem tempatnya teman-teman. Jadi aku tuh ketakutan juga kan dan sempat mau nangis. Kak tolongin aku buka pintunya ini, tolong tanya satpam di mana tangga daruratnya gitu. Akhirnya kakak itu bilang, iya tunggu ya, tunggu, sabar ya Mbak. Akhirnya aku tenangin diri aku kan, sabar. Nah aku udah mulai kedengeran suaranya si kakak itu. Mbak katanya di lantai 8, dia buka tuh pintunya. Aku bilang, oh iya Kak aku di sini Kak, aku di sini. Aku langsung turun kan. Ya ampun Tuhan terima kasih. Terus aku langsung keluar, kakaknya bilang, ya ampun Mbak ada-ada aja loh Mbak. Baru kali ini dapat klien kayak gini katanya. Aku bilang maaf ya Kak, maaf. Aku bilang, iya nggak apa-apa, tenangin dulu Mbaknya keringetan. Ya aku takut, tadi aku hampir nangis. Kata kakaknya, iya udah tenangin dulu ya, ini udah dipanggil. Oh iya nanti Mbak tunggu aja di sebelah sana. Aku bilang iya, jadi aku duduk. Setelah itu aku dipanggil dan aku tuh nggak ditanya apa-apa teman-teman. Jadi cuma diperiksa berkasnya, terus disuruh cap 10 jari. Setelah itu tanda tangan dan bayar uang visanya.
Setelah itu kita tinggal tunggu kabar. Nah kakak itu juga ada kasih tahu aku, katanya kalau misalnya ada kedubes telepon, diangkat ya, nanti dia mau konfirmasi telepon ke kamu sama telepon ke perusahaan yang di China. Terus aku bilang iya udah siap, aku bilang. Nah jadi aku tinggal tunggu telepon. Nah sempat waktu aku dapat telepon dari kedubes, itu sempat nggak dapat sinyal HP aku. Jadi dia telepon ke nomor karyawannya aku yang di Indo. Nah setelah itu karyawannya aku kasih tahu nih, ada telepon dari kedubes. Aku bilang oh iya kenapa nggak telepon ke handphone ya. Nah terus pas aku angkat katanya bener ya ini mau berangkat ke China urusan bisnis. Aku bilang iya. Terus dicocokin nama, tanggal lahir sama nama perusahaan, karena di sini kita juga harus punya perusahaan ya. Jadi di sana perusahaan di China sama perusahaan di Indonesia. Terus nomor telepon, karena nomor teleponnya itu waktu itu dia telepon ke aku, sinyalnya lagi nggak ada, jadi dia sempet nggak bisa menghubungi aku. Untung dia telepon ke nomor karyawannya aku. Setelah itu kita tunggu. Nah pas tunggunya itu aku tuh nggak tenang banget teman-teman, jadi gelisah, nggak bisa tidur, takut banget kan, karena itu penentuan banget kalau aku tuh bisa ke China apa enggak. Terus aku sempat hubungin ke kakak itu, aku bilang kak gimana nih, kira-kira bisa disetujui nggak? Sabar aja mbak, katanya, mbak tenang aja, nggak usah khawatir, tidur aja yang nyenyak, katanya, tenang aja. Aku bilang iya, tapi aku tetap aja nggak tenang, terus gelisah gitu kan. Setelah itu aku dapat kabar baik dari si kakak, katanya mbak selamat ya, visa mbak udah jadi. Terus aku yang hah bener nggak udah jadi, visanya udah di tangan kamu belum, paspor aku bilang iya udah, ini nanti aku kasih, ini nanti aku fotoin ya visanya. Aku bilang masa iya, terima kasih banget, ya ampun aku sampai teriak, aku sampai apa ya, yang bersyukur banget, puji syukur, terus sampai aku lompat teman-teman. Saking aku senengnya. Nah setelah visa aku keluar, aku udah tenang, sekarang tinggal urus surat-suratnya. Jadi kalau untuk menikah di China itu yang kita perlukan hanya surat single aja teman-teman. Untuk bikin surat singlenya ini agak sedikit ribet, jadi kita mesti pergi ke tempat RT RW setempat, terus minta surat pengantar untuk ke kelurahan bahwa mau bikin surat single untuk menikah di luar negeri. Setelah itu sampai di kelurahan, nanti kita kasih surat pengantar dari RT RW. Setelah kita dapat surat N1 sampai N5 dari kelurahan, kita bawa surat itu ke Dukcapil untuk dapat surat single. Jadi surat keterangan single yang dikeluarin sama Dukcapil kita harus legalisir ke Kemenlu sama Kemenham. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini Kemenlu, ini Kemenham. Ini cuma contoh ya. Setelah kita dapat 2 legalisir ini, kita baru bisa bawa ke KBRI yang di China. Sebenarnya kalau China udah dibuka untuk umum, legalisir ini bisa kita dapetin di Indonesia, tapi karena mereka masih belum terbuka, jadi kita bawa surat yang udah dilegalisir Kemenlu Kemenham ini ke KBRI yang ada di Beijing atau di Guangzhou. Jadi suratnya itu mesti dilegalisir dulu ya ke Kemenlu Kemenham, baru dibawa ke KBRI. Oh ya, sebelum datang ke KBRI lebih bagus telepon dulu teman-teman. Jadi bikin appointment dulu, kira-kira datangnya tanggal berapa, jam berapa gitu. Untuk nomor telepon KBRI kalian bisa dapetin di Google teman-teman. Jadi teman-teman, aku tuh berangkat dulu ke China karena aku takut kan peraturannya berubah lagi. Soalnya visa aku udah keluar, jadi aku mesti cepet-cepet berangkat. Setelah itu aku surat-surat singlenya kan belum selesai. Terus aku suruh kakak itu kirim ke China melalui DHL. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.